Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, dalam tutorial online Universitas Terbuka, mata kuliah pengantar statistik, pertemuan ke-5. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai populasi dan sampel sebagai sumber data dalam penelitian sosial. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam sesi kali ini. Yang pertama, kita akan memahami apa itu populasi, kemudian apa itu sampel. Setelah itu, akan saya jelaskan juga teknik-teknik penarikan sampel, baik itu yang probabilitas maupun yang non-probabilitas. Oke, sekarang langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang populasi dan juga sampel. Nah, akan saya kasih ilustrasi dulu. Saya gambarkan dulu, mungkin seperti ini gambarannya. Ini adalah contoh dari populasi dan juga ini adalah contoh dari sampel. Oke. Jadi sebenarnya populasi itu adalah unit analisis yang berpeluang untuk menjadi sampel. Jadi, ini itu bisa dikatakan sebagai sebuah unit analisis yang berpeluang untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, nggak semua itu bisa disebut sebagai populasi ya, kalau dia tidak berpeluang menjadi sampel. Contohnya, misalkan, populasinya ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Mahasiswa UT. Terus penelitiannya ini ingin melihat rata-rata IPK mahasiswa UT. Padahal di jumlah populasi di mahasiswa UT itu, populasi kan seluruh ya, seluruh mahasiswa UT itu anggap aja sekitar 10.000 mahasiswa. 10.000. Nah, kalau kita ingin meneliti seluruh mahasiswa Universitas Terbuka 10.000 ini, itu kan memakan banyak waktu, memakan banyak tenaga, memakan banyak biaya, dan mungkin penelitiannya akan sangat lama. Makanya, kita bisa mengambilnya sebuah sampel, hanya dibutuhkan bisa jadi anggap aja 1.000. Nah, 1.000. Tapi, untuk mengambil 1.000 ini, seluruh mahasiswa UT itu berpeluang untuk dipilih. Itu yang namanya populasi. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin meneliti misalkan tingkat partisipasi politik mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Nah, apakah itu seluruh mahasiswa UT jadi populasinya? Tentu tidak. Kenapa? Karena judulnya ada udah mahasiswa Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Berarti populasinya ini ya hanya mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Sementara mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena dia tidak berpeluang untuk dipilih menjadi sampel. Jadi populasi ini adalah unit analisis yang berpeluang dipilih menjadi sampel. Itu populasi. Jadi nggak semua itu bisa disebut sebagai populasi. Misalkan kita ingin meneliti masyarakat Jawa lah enaknya, masyarakat Jawa dalam hal budayanya misalkan. Nah, itu tidak bisa. Yang disebut populasi adalah masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang berpeluang untuk menjadi populasi hanyalah orang Jawa. Jadi populasinya adalah seluruh orang Jawa aja, karena memang penelitiannya kan meneliti orang Jawa ya. Jadi orang Sumatera, Kalimantan itu nggak berpeluang untuk diambil sampelnya, diambil menjadi sampel. Makanya populasinya ya hanya seluruh masyarakat Jawa kayak gitu ya. Terus kalau sampel sendiri adalah unit analisis yang dipilih untuk menjadi analisis, unit analisis yang dipilih untuk menjadi bahan yang dianalisis. Ini bahasa saya sendiri ya, bukan bahasa textbook ya, supaya kalian lebih paham. Tapi intinya seperti ini. Ini saya ambilkan dari materi modul di Universitas Terbuka itu.
Oke, sudah paham ya apa itu populasi dan juga sampel. Oke, sekarang langsung saja kita membahas tentang teknik penarikan sampel, macam-macamnya, dan juga caranya. Oke, secara umum, teknik pengambilan sampel, teknik penarikan sampel ya. Teknik penarikan sampel itu dibedakan menjadi dua. Bentar, saya blok dulu. Teknik penarikan sampel itu secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah probabilitas. Oh, maaf, hurufnya salah. Besar semua aja deh. Probabilitas. Dan yang kedua adalah non-probabilitas. Oke, saya jelaskan dulu apa maksudnya. Jadi, teknik penarikan sampel yang probabilitas itu adalah teknik penarikan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada seluruh populasi yang memungkinkan untuk diambil. Jadi mereka itu tidak memberikan peluang yang sama ya. Jadi nggak ada subjektivitas lah di sini. Misalkan saya mau melakukan penelitian tentang rata-rata uang saku mahasiswa universitas terbuka. Nah, ini yang diambil ya seluruh mahasiswa universitas terbuka itu tanpa terkecuali, entah itu teman, entah itu saudara, nggak ada nepotisme di sini, semuanya berpeluang kayak gitu, nggak ada hal-hal spesifik yang dipertimbangkan lah, semuanya berpeluang. Jadi ini adalah singkatannya, probabilitas itu semua populasi berpeluang untuk diambil, tuh ya. Memiliki peluang yang sama untuk diambil tanpa terkecuali. Nah, ini pengertian singkatnya. Semua populasi itu berpeluang untuk diambil tanpa terkecuali menjadi sampel. Nah, kalau non-probabilitas apa? Jadi, kebalikannya gampang. Tidak semua populasi itu berpeluang dipilih menjadi sampel. Kenapa? Karena dalam non-probabilitas ini mungkin nanti berkaitan dengan tujuan penelitiannya. Terus berhubungan dengan kriteria-kriteria sampelnya. Kayak gitu ya. Saya tulis dulu pengertiannya. Tidak semua populasi berpeluang sama untuk diambil menjadi sampel. Oke, supaya lebih paham, saya beri contoh. Contohnya misalkan, saya ingin melakukan penelitian tentang strategi belajar mahasiswa UT yang memiliki IPK tinggi. Nah, otomatis di sini dalam penarikan sampel tidak semua berpeluang. Kenapa? Judulnya aja udah yang IPK-nya tinggi. Berarti yang IPK-nya rendah tidak akan berpeluang menjadi sampel walaupun populasinya adalah seluruh mahasiswa UT. Kayak gitu ya. Yang diambil adalah mahasiswa yang IPK-nya tinggi. Misalkan kriteria IPK tinggi adalah IPK di atas 3,5. Jadi yang diambil cuma mahasiswa yang IPK-nya 3,51, 3,52 sampai 4. Sementara yang 3,49 tidak akan bisa diambil menjadi sampel. Itu adalah contohnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis teknik menarikan sampel baik probabilitas maupun non-probabilitas. Nah, saya keluarkan dulu jenis-jenisnya. Nah, ini baik yang probabilitas maupun yang non-probabilitas. Ini adalah jenis-jenis teknik penarikan sampel yang ada di buku modul
modul pengantar statistik Universitas Terbuka. Oke, sebelum kita memahami satu persatu dari teknik penarikan sampel yang probabilitas maupun non-probabilitas, akan saya jelaskan sedikit kenapa sih seorang peneliti itu harus memilih jenis sampelnya, yang menentukan dia harus memilih simple random sampling atau purposive atau kuota atau cluster, itu apa sih gitu ya. Sedikit aja saya jelaskan, soalnya ini juga penting. Hal-hal yang menentukan jenis teknik penarikan sampel. Jadi kan banyak tuh teknik penarikan sampel ya di atas itu. Terus yang menyebabkan seorang peneliti harus memilih salah satu itu apa gitu ya. Yang pertama jelas adalah kondisi populasi. Oke, yang pertama adalah kondisi populasi. Jadi kalau misalkan populasinya ini adalah homogen, artinya sama, terus berada dalam satu lokasi, terus datanya itu ada, jelas data populasinya, terus jumlahnya juga tidak terlalu banyak banget, terus gampang diambil, ya udah otomatis ini pakai yang simple random sampling kayak gitu ya, kondisi populasinya. Terus yang kedua, dalam kondisi populasi ini juga berkaitan dengan data ya, data populasi. Misalkan saya akan meneliti tentang tingkat kesehatan masyarakat di desa X. Oke, saya punya datanya seluruh masyarakat di desa X itu. Saya punya datanya, minta ke balai desa misalkan, ke Pak Lurahnya. Oh punya, nomor 1 Bu Antin, nomor 2 Bu Koi, nomor 3 Pak Budi dan sebagainya. Sampai ke bawah, sampai 1000 orang misalkan. Nah, itu nanti teknik pengambilan sampelnya beda ketika kita nggak punya datanya. Kita mau melakukan penelitian tentang kondisi masyarakat terpencil di suku Maya misalkan. Kita nggak punya datanya itu, data populasinya, orangnya namanya siapa. Nah, nggak mungkin nanti pakai simple random sampling. Nggak mungkin pakai ini, nanti pakai yang lainnya. Kenapa? Karena kita nggak punya data tentang populasi. Gitu ya. Terus kemudian kondisi populasi ini juga berkaitan dengan misalkan populasinya itu tersebar macam-macam. Ada yang misalkan ini contohnya yang gampang itu, saya mau meneliti tingkat fakultas ya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana ada jurusan sosiologi, ada jurusan komunikasi, ada jurusan administrasi negara dan sebagainya. Nah, tiap jurusan itu nanti jumlahnya itu beda-beda. Ada yang sosiologi misalkan 50, komunikasi 150, terus kemudian administrasi negara 200. Itu kan kondisi populasinya udah beda ya antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Nah, itu kalau kita cuma menggunakan simple random sampling misalkan, takutnya nggak bisa mewakili semua padahal jumlahnya itu beda kayak gitu. Atau misalkan kalau yang kayak gitu tuh mungkin bisa pakai stratified random sampling, nanti diambil misalkan yang 50 nanti cuma diambil 10, terus yang 100 diambil 20, yang 150 bagi 30. Nah, tergantung kondisinya, jumlahnya tadi tiap-tiap populasi di kelas-kelas itu kayak gitu. Terus kemudian ada juga populasinya itu berbeda-beda lokasi, misalkan ada yang dari Jakarta, Bandung, terus ada juga yang dari mana lagi, Yogyakarta kayak gitu. Itu kan juga nggak bisa pakai simple. Ya bisa sih, tapi susah gitu loh. Jadi nanti menggunakan cluster gitu ya. Jadi ini kondisi populasi itu sangat menentukan. Ini perlu dirinci nggak ya? Oh ya udah, dirinci sebelahnya aja deh. Misalkan yang pertama tadi apa? Data populasi, ketersediaan data populasi. Seperti yang Pak jelaskan tadi ya.
Ada masyarakat desa yang punya datanya, ada yang masyarakat suku terpencil nggak ada datanya, itu beda. Terus kemudian lokasi, lokasi populasi beda-beda atau dalam satu lokasi. Terus kemudian apa tadi? Jenis kelompok populasi, populasinya berkelompok-kelompok atau tidak, kayak gitu ya. Ada khusus mahasiswa visipol semuanya atau nanti berdasarkan kelas-kelas kayak gitu, berdasarkan jurusan kayak gitu. Tadi apa itu nulisnya? Kondisi pengelompokan gitu aja ya. Terus apa lagi? Nah, udah kayaknya terkait kondisi populasi itu. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Nah, ini penelitiannya pengen mencari data yang seperti apa sih? Misalkan saya ingin membandingkan antara prestasi belajar mahasiswa sosiologi, ilmu komunikasi, terus kemudian administrasi negara. Otomatis beda teknik penarikan sampelnya dengan penelitian yang ingin membandingkan prestasi belajar mahasiswa FH, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan Fakultas MIPA misalkan. Nah, kalau misalkan tadi tujuan penelitiannya untuk membandingkan antar jurusan di Visip ya, kalau di UT Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu kan. Itu nanti caranya ya berdasarkan jurusan aja, misalkan sosiologi diambil berapa, komunikasi diambil apa, berapa, kayak gitu ya maksudku. Nah, kalau misalkan tujuan penelitiannya untuk membandingkan antar fakultas dan diambil nanti se-Visip itu ngambilnya random, nggak peduli itu jurusan sosiologi, administrasi negara ataupun komunikasi, nggak peduli, yang penting diambil karena cuma membandingkan antara tingkat fakultas, nanti mencerminkan fakultas kayak gitu ya. Ya itulah contohnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Terus kira-kira apa lagi? Ketersediaan data udah, tujuan kayaknya ini udah dua ini yang paling penting. Oke, sudah paham semuanya? Sekarang kita lanjut pengertiannya satu persatu. Oke, saya hapus dulu yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke probabilitas yang pertama, yaitu simple random sampling. Oke, ini ya, ini yang pertama. Bagaimana sih caranya? Nah, misalkan kita punya data, kita ingin melakukan penelitian prestasi belajar mahasiswa sosiologi Universitas Terbuka. Kita punya datanya. Yang pertama namanya Andi. Yang kedua namanya Anton. Yang ketiga namanya Tuti misalkan. Sampai berapa? 50 ya, sampai 50 misalkan. Yang ke-50 namanya Doni. Kita punya datanya, benar-benar punya datanya, minta ke jurusan, punya datanya ya. Nah, kalau yang simple, karena namanya simple ya, gampang. Misalkan kita bikin sebuah undian. Tahu kan undian? Undian tuh ya kotak kayak gitu ya, biasanya diacak itu loh. Kotak-kotak itu. Nah, terus tinggal kita tulis sih. Misalkan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan seterusnya sampai 50. Kemudian kita apa itu? Apa ya istilahnya itu? Kita lipat. Ini kita lipat. Kelompok 1 kita lipat, nomor 2 kita lipat, nomor 3 kita lipat, sampai 50 kita lipat. Terus kita kocok. Kita pengen mengambil 10 sampel aja. Kita kocok, terus kita ambil 1 keluar siapa? Oh, ternyata kocokan pertama keluar Anton. Ya udah, Anton sebagai sampel yang pertama. Kocokan kedua keluar Tini nomor 70 misalkan. Ya udah, jadi sampel kedua adalah Tini. Kocokan ketiga keluar Doni misalkan. Sampai kocokan pengen ngambil berapa? Misalkan pengen ngambil 20. Jadi kocok sampai 20 kali. Sisanya yang nggak keluar itu tidak menjadi sampel. Yang keluar itu yang menjadi sampel. Itu adalah simple random sampling. Gampang ya dipahami? Oke. Sekarang kita menuju ke yang selanjutnya. Oh iya, sebelum lanjut ke nomor 2, saya sedikit menambahkan supaya nggak lupa ya.
Ini kalau yang probabilitas ini biasanya dia itu punya data sekunder. Data sekunder itu data tentang nama-nama populasi yang akan diambil. Misalkan tadi nama masyarakat desa atau nama mahasiswa jurusan sosiologi, kayak gitu ya. Kalau ini itu nggak punya datanya biasanya, dia itu nggak punya datanya. Kalau purposif mungkin bisa punya datanya, tapi kalau accidental, snowball itu dua ini mungkin bisa jadi karena dia nggak punya data awalnya. Saya tulis saja ya di sini. Kalau ciri yang probabilitas itu biasanya ada data sekunder. Paham kan data sekunder? Data sekunder itu data yang diambil dari sumber, bukan dari apa ya? Sumber yang udah direkap oleh orang lain. Ya tadi data mahasiswa yang kita minta dari sekretariat, data masyarakat desa yang kita ambil dari kelurahan. Kayak kalau data primer itu yang kita cari sendiri datanya. Kalau ini biasanya nggak ada data sekunder. Tuh ya, biasanya nggak ada. Tuh. Walaupun terkadang juga ada sih yang purposif. Tapi kalau yang probabilitas itu setahu saya wajib ada data sekunder. Kalau yang probabilitas itu wajib ada data sekunder. Kenapa? Kalau nggak punya data sekunder, bagaimana kita bisa mengacak nama-nama tadi? Kayak yang pertama. Itu kan. Jadi wajib kalau probabilitas itu wajib ada data sekunder. Kalau yang non probabilitas itu nggak wajib. Bahkan nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Itu tambahan sedikit aja lah. Supaya paham. Oke, kita hapus dulu. Bentar, saya hapus dulu. Nih. Terus lanjut ke yang nomor 2. Apa tadi? Systematic random sampling. Oke. Langsung praktek. Kita punya data 1000 mahasiswa universitas terbuka. Nah, ada 1000. Ya. Nomor 1 adalah Doni. Nomor 2 Koni. Dan seterusnya sampai sebentar, nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu deh. Nanti supaya enak contohnya. Nomor 3 Mukidi. Nomor 4 Sinto. Terus kemudian udah deh sampai nomor 1000 itu Kasih. Nah, kita punya 1000 mahasiswa, data mahasiswa universitas terbuka. Kalau kita datanya banyak kayak gini ya, kita pakai simple random sampling apakah mungkin? Mungkin, tapi kan lama. Kita bikin kertas undian tadi itu 1 siapa, 2 siapa, itu kan lama banget kan? Ya kan? Tapi kita punya datanya ini. Pakai yang kedua adalah systematic random sampling. Caranya lebih simple. Ini khusus untuk yang bukan khusus sih. Ini kalau misalkan populasinya lebih besar ya, sangat besar. Itu mending pakai systematic. Ada rumusnya kalau yang ini. Rumusnya adalah N besar. N besar itu adalah jumlah populasi ya, dibagi N kecil itu adalah jumlah sampel yang akan kita tentukan. Oke, tadi kan jumlah N besarnya berapa? 1000 ini ya. Kita punya data ini minta dari jurusan, minta dari fakultas lah, atau minta dari rektorat. Oke, bukan jurusan. Kita 1000. 10.000 gitu aja deh ya, supaya lebih banyak. Emang biasanya kalau yang nomor 2 itu banyak kok, 10.000. Coba bayangkan tangan Anda pakai simple random sampling, bikin kertas tas undian 10.000. Capek nggak? Capek kan? Makanya pakai yang kedua ini, kalau populasinya banyak banget. Terus kita pengen ngambil cuma berapa? 100 orang aja buat sampel. 100 orang misalkan. Nah, yaudah, 1000 dibagi 100 sama dengan 1000 dibagi 100. Kalau 100 sedikitan ya 1000 deh. 1000 dibagi 10.000 dibagi 1000 sama dengan
10 kan? Ya, 10. Oke. Nah, caranya yang pertama, nomor 1 sampai nomor terserah berapa Anda bisanya bikin. Misalkan nomor 1 sampai nomor 20. Itu kita tulis pakai kertas tadi. Pakai kertas yang tadi loh, yang kayak simple random sampling tadi loh. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu. Itu cukup 1 sampai 20 aja. Atau 1 sampai 10 juga boleh sih kalau kalau keluar angka 10 kan ya. 1 sampai 10 aja misalkan. Habis itu kita undi. Oh, ternyata undian pertama keluar nomor 3. Keluar nomor 3. Siapa nomor 3? Nah, Pak Mukidi. Pak Mukidi jadi sampel yang pertama. Mukidi. Nah, terus kemudian karena ini ketemu 10, berarti sampel yang kedua udah nggak perlu bikin kertas lagi. Langsung 3 ditambah 10. Berapa? 3 ditambah 10 sama dengan 13. Ya udah, berarti sampel yang kedua adalah responden yang nomor 13. Ini kan ada nomornya ya, nomor 5, 6, 7, 8. Misalkan di sini ada nomor 13 namanya Pak Hamid. Pak Hamid. Berarti adalah sampel yang nomor kedua adalah Pak Hamid. Nah, sampel yang ketiga gimana? Tinggal ditambahkan lagi 13 tambah 10. Selanjutnya 13 tambah 10 kan 23. Lanjut lagi 23 tambah 10. Oke, supaya nggak bingung tak ituin dulu deh. Kan tadi ketemu 3 ya, hasil kocokan ditambah 10. 10 dari hitungan ini. Terus kemudian 13 supaya rapi. Sebentar ya, supaya rapi, supaya lebih mudah dipahami. Takutnya ada yang nggak paham. Bentar. Tadi langkah-langkahnya yang pertama supaya paham gampang. Langkah pertama melakukan kocokan. Simple ya. Simple random sampling. Ini langkah yang pertama. Kayak yang nomor 1 tadi. Langkah kedua menghitung. Ini namanya interval. Ini itu sebenarnya interval. Menghitung interval dulu ya. Menginterval sampel. Rumusnya apa tadi? Rumusnya N besar. N besar itu jumlah populasi dibagi N kecil jumlah sampel yang kita tentukan. Terus kemudian ketemu kan? Berarti langkah yang ketiga adalah kan ketemu ya jumlah sampel pertama. Terus langkah keempat menjumlahkan sampel pertama dengan hasil perhitungan interval. Oke ya. Ini gampangnya. Berarti misalkan yang pertama tadi ketemu berapa? Yang pertama hasil kocokan tadi ketemu 3. Berarti yang kedua adalah 3 ditambah 10. 10 dapat dari mana? Hitungan interval ini. Nah, selanjutnya adalah ini kan ketemu 13 ya. Ketemu 13. Kalau ini tetap 3 karena hasil kocokan pertama. Nah, berarti yang selanjutnya adalah 13 ditambah 10 sama dengan 23. Nah, ini berarti berapa lagi? 23 ditambah 10 sama dengan 33. Terus sampai ke bawah ya, ini 33 ditambah 10 sama dengan 43. Dan seterusnya sampai kapan? Sampai jumlah sampel yang kamu tentukan. Kalau 1000 ya kamu bikin kayak gini sampai 1000 orang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ininya nomor 13 ini berdasarkan apa data ini? Oh, nomor 13 Pak Hamid. Nomor 23 Pak siapa? Pak Karni. Nomor 33 berapa? Siapa? Berdasarkan data yang setelah kita peroleh, namanya data apa tadi? Sekunder tadi. Oke, sudah paham ya yang nomor 2, systematic random sampling. Kita masuk ke nomor yang ketiga. Oke, saya hapus dulu data yang tadi. Nih.
sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Stratified random sampling. Oke, yang nomor 3 ini dihadapkan ketika data populasinya itu ada beberapa kelompok ya. Ada beberapa kelompok, terus kita harus melihat kondisinya itu secara bisa dikatakan berimbang lah, kayak gitu kan. Ini sebenarnya dibagi menjadi 2, ada yang proporsional dan non proporsional. Oke, sekarang langsung kita pakai contoh. Oh ya, ini ada itu ya, ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah rumusnya n itu sampel kita aja. Rumusnya adalah subpopulasi dibagi populasi penuh terus dikalikan jumlah sampel. Langsung ke contoh, kita ingin melihat apalagi kita ingin melihat motivasi belajar mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Nah, ternyata di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 3 jurusan misalkan. Yang pertama jurusan Sosiologi. Jumlah mahasiswanya itu anggap aja 100. Oke. Terus yang kedua ada jurusan Antropologi. Mahasiswanya 125. Satunya lagi ada mahasiswa hubungan internasional kali ya. Disingkat HI aja deh. HI. Jumlah mahasiswanya 150. Nah, salah. 150. Oke. Ini bisa dikatakan proporsional ya. Nanti teknik pengambilan sampelnya proporsional. Kenapa? Karena bedanya nggak terlalu jauh. 100, 125, 50 kan ya, cuma beda 25 kan ya. Ini kalian langsung yang non proporsional. Masih sama jurusannya, sosiologi. Misalkan cuma 50. Antropologi misalkan 500. Terus HI misalkan 1000. Nah, ini kan bedanya banyak banget kan ya, 50, 500, 1000 kayak gitu kan. Terus mungkin satu lagi ada jurusan administrasi negara. Itu jumlahnya 75. Nah, sekarang kita gunakan rumusnya untuk yang proporsional ini. Yang proporsional itu tinggal pakai rumusnya ini. Misalkan sosiologi, ini adalah jumlah subpopulasi. Kalau jumlah populasi total ya ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan semuanya. Ketemu 100 tambah 150 itu kan 250 tambah ini berarti 1, 2, 3, 375. 375 ini adalah jumlah populasi yang bawah ini. Kalau jumlah populasi masing-masing adalah subpopulasi ini. Paham ya? Kalau jumlah sampel adalah jumlah sampel yang kita tentukan dalam penelitian. Misalkan kita pengen ngambil jumlah sampelnya berapa? 100 aja ya. 100. Ini kebanyakan kayaknya 50 aja deh. 50 aja ya, kita pengen ngambil sampel 50 orang aja. Oke.
Langsung kita hitung. Jadi yang sosiologi itu pertama kita hitung sosiologi dulu. Itu ketemu berapa? 100 dibagi 375, jumlah populasi yang keseluruhan ya. 375 dikalikan 50. Berapa? Kita hitung dulu pakai kalkulator supaya cepat. Bentar ya. Saya buka kalkulator dulu. Jadi 100 dibagi 375 kali 50. Kan ketemunya 13,33. Kita bulatkan karena manusia kan nggak ada ya manusia 0,3. Kita bulatkan jadi 14 lah. Oke. Terus yang kedua antropologi. Jadi sosiologi nanti kita cuma ambil 14 orang. Terus yang kedua antropologi. Antropologi berarti kan 125 dibagi 375 sama dengan kali 50 sama dengan 125 dibagi 375 kali 50, 16,65. Kita bulatkan menjadi 17. Oke. Terus yang ketiga berarti HI kan 150 ya, berarti 150 dibagi 375 kali 50 sama dengan 150 bagi 375 kali 50, ketemunya 20. Oke, sekarang kita hitung dulu jumlahnya, bener 50 enggak ini? 20 ditambah 17 ditambah 14. Kelebihan 1 51. Ini tadi pembulatannya ke bawah aja ya, soalnya tadi cuma 0,3 dibuat ke bawah aja. Berarti ini 13. Oke, udah ya. Jadi 50 orang diambil dari mahasiswa sosiologinya 13 orang, antropologinya 17 orang, HI-nya 20 orang. Ini bisa ngambilnya nanti dengan menggunakan simple random sampling. Jadi Anda bikin garis-garis tadi sejumlah ini, sejumlah mahasiswanya, jumlah populasi maksudnya, nanti diambil 13, 17 dan juga 20. Bisa juga menggunakan systematic random sampling cara ngambilnya kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya jika bagi dua ya, jika jumlahnya itu nggak proporsional kayak gini, sosiologinya 50, antropologinya 500, HI-nya 1000, AN-nya 75 kayak gitu. Ini nanti kalau dihitung kayak gini sangat sangat beda jumlahnya. Coba ya, kita hitung yang nomor 1 dulu, sosiologi misalkan 50. Kalau ada yang sampai 1000 kayaknya, kalau 500 kedikitan. Yang ini sampelnya kita anggap 100 ya. 100 atau 50 tetap 50 sih, soalnya sosiologi juga 50. Enggak. Anggap aja 200. Kurang nggak ya 200? Yaudah 200 saja deh. Nanti sebenarnya ada pertimbangan sendiri untuk menentukan jumlah sampelnya itu berapa. Tapi di materi selanjutnya, di sini masih belum menjelaskan. Nanti ada sendiri. Oke, sosiologi kita coba, berarti 50 per... Nah, ini belum kita hitung ya jumlahnya. Kita hitung dulu. Ini berapa jumlah populasinya. 50 tambah 500 tambah 1000 tambah 75, ketemunya 1600
Jadi yang pertama 50 dibagi 1625 terus kali 200 ya. 200 ini jumlah sampel yang kita tentukan. Kali 200. Saya hitungkan dulu ketemunya 50 dibagi 1625 kali 200. Nah, ini kan cuma ketemu 6,15 kita bulatkan menjadi 6. Oke. Terus coba kita lihat yang HI aja ya, langsung HI yang nomor 3. Itu kalau dihitung nanti itu banyak banget. 1000 terus dibagi 1625 kali 200 sama dengan 1000 dibagi 1625 kali 200. Ketemunya 123,07. Kita bulatkan aja jadi 123. Nah, ini kan antara 123 sama 6 itu kan beda banget gitu loh. Nah, caranya, strateginya kalau yang tidak proporsional kayak gini, untuk yang kecil-kecil itu semuanya dimasukkan. Misalkan sosiologi 50, ya total semuanya 50 jadikan sampel. Terus kemudian AN cuma 75. Jadi total 75 ini semuanya jadikan sampel. Jadi akhirnya nanti sosiologi sampelnya yang nomor 1 ini nggak jadi ini ya, ini dicoret ya. Coret karena kan beda jauh ya. Nanti malah nggak bisa mewakili. Ini coret, langsung diganti berapa yang pertama? Sosiologi semuanya jadikan sampel. Jadi semuanya 50. Baru yang kedua itu berdasarkan hitungan. Yang HI itu nomor 3 ya, berdasarkan hitungan. Yang nomor 2 juga berdasarkan hitungan. Antropologi nanti dihitung ya. Dihitung, antropologi berdasarkan hitungan. Terus yang HI ini udah hitungannya ini. Terus yang AN karena juga kecil. AN kan juga kecil ya. Itu semuanya juga dimasukkan. Jadi 75. Oke. Terus nanti di total ketemunya harus 200. Kalau misalkan lebih atau kurang sedikit kayak hitungan tadi nanti bisa dibulatkan, pembulatannya dirubah. Kayak gitu ya. Jadi paham ya untuk yang nomor 3 ini. Sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 4. Oke, kita hapus dulu, kita bersihkan dulu hitungannya tadi. Oke, ini kurang rapi, kurang bersih. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu cluster. Random sampling. Oke, kita melakukan penelitian tentang apa ya? Mahasiswa UT, seluruh UT tentang partisipasi politiknya lah, kayak gitu ya. Terus di mahasiswa UT, di UT itu kan terdiri dari berbagai fakultas ya. Setidaknya misalkan ada 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial, FHIS Ilmu Politik. Terus kemudian ada Fakultas MIPA. Terus kemudian ada fakultas apa lagi ya? Fakultas Ekonomi misalkan. Terus satu lagi ada fakultas apa ya? Anggap aja fakultas biasanya ekonomi, terus fakultas kesehatan lah. Fakultas kesehatan atau kedokteran tuh. Nah, terus kemudian di masing-masing ini nanti juga ada jurusannya kan, otomatis. Ada jurusannya sendiri-sendiri. Kayak gini, jurusan nanti nggak usah disebutin dulu. Langkah pertama dari orang UT ini, mahasiswa UT ada berbagai fakultas. Ini diacak dulu fakultasnya.
Jadi kita bikin undian tadi, undian kotak-kotak tadi, terus kita gulung nantinya. Isinya apa? Ada 4 ya berarti ini. Ada 4. 4 itu 4 fakultas ini. Pertama ini FH ICP, terus kemudian ini MIPA, ini FE, ini FK. Terus kemudian, tulis nggak ya? Jadi tulis saya cuma gini aja kok. FH I SIP, terus kemudian MIPA, terus kemudian FE, terus kemudian FK. Nah, ini kita gulung atau kita apa itu? Ya udah kita gulung lah, kita gulung, terus kita kocok. Oh, keluar dua yang keluar misalkan ini kita kocokan pertama ketemu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Kita kocok satu aja deh, ketemu satu aja. Berarti ini adalah fakultas yang kita pilih menjadi sampel. Yang lainnya dibuang karena sudah nggak masuk kocokan. Oke. Tapi kalau misalkan ketemu keluarnya FK, ya FK yang jadi sampelnya gitu. Dari FHICP ini ada banyak jurusan. Sosiologi, terus administrasi negara, terus antropologi, antro gitu aja ya, antro. Terus misalkan ada lagi apalah, ada hubungan internasional. Terus ada lagi satunya lagi apa kira-kira? Hukum nggak pernah disebutin, lupa tadi. Hukum. Kita bikin kotak-kotak kayak gini lagi. Berapa jumlahnya? Yang sejumlah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kotak-kotak ini jumlah 5 ya. Jumlah 5, 4, 5. Kita tulis masing-masing. Ini sosiologi, ini HI, hubungan internasional, ini administrasi negara, HN, terus ini hukum, terus ini antropologi. Terus habis itu kita lipat atau gulung, terus kita kocok. Oh, ternyata keluarnya adalah sosiologi. Nah, dari sosiologi ini menjadi unit analisisnya. Bukan unit analisis, menjadi sampelnya. Itu cara. Nah, kayak gitu caranya. Sosiologi menjadi sampelnya. Terus untuk mengambil mahasiswa yang mana aja, itu bisa menggunakan simple, sistematik, ataupun seluruh sosiologi dijadikan sampel juga bisa. Kayak misalkan jumlah sosiologi mahasiswanya ada 75 ya seluruhnya itu jadi sampel. Kayak gitu ya, itu yang cluster random sampling. Selanjutnya kita menuju ke yang non probabilitas. Kita hapus dulu. Ini kayaknya videonya bakal panjang ya. Ini aja udah berapa menit. Gak apa, soalnya materinya banyak. Tapi paham kan ya? Nanti kalau misalkan nggak paham, bisa tulis di kolom komentar YouTube saya. Nanti saya jelaskan, saya jawab di situ. Oke? Oke, berarti purposive. Purposive itu adalah sampel bertujuan dengan kriteria-kriteria tertentu. Tadi udah jelaskan kan di awal ketika membahas perbedaan probabilitas dan non-probabilitas. Langsung contoh. Misalkan saya ingin meneliti tanggapan mahasiswa atau kepuasan mahasiswa mengikuti kuliah online. Jadi otomatis yang menjadi sampelnya nanti itu kan nggak seluruh mahasiswa UT kan. Kalau yang nggak ikut tutorial online ya nggak bisa karena mereka nggak ikut gitu loh. Jadi kriteria misalkan yang mahasiswa yang mengikuti tutorial online. Jadi yang nggak mengikuti nggak bisa kayak gitu. Terus contoh lagi misalkan kalau saya sih biasanya kalau penelitian kualitatif memang pakai ini, pakai purposive kebanyakan kalau saya.
kemarin itu saya pernah melakukan penelitian tentang yang mana ya? Lansia. Lansia miskin di Kabupaten Blitar. Ini kriterianya yang pertama jelas apa? Seorang lansia, misalkan usia 65 tahun ke atas. Terus kriteria selanjutnya dia harus miskin, misalkan penghasilan 500.000 ke bawah. Terus habis itu berlokasi di Kabupaten Blitar atau penduduk Kabupaten Blitar. Di luar ini nggak bisa. Dia harus, misalkan ada orang usia 64 yang nggak masuk karena nggak masuk kriteria. Terus penghasilannya 10 juta per bulan ya nggak masuk, walaupun dia lansia, tapi penghasilannya 10 juta ke atas nggak masuk. Terus dia lansia, penghasilannya miskin, tapi dia bukan penduduk Blitar, ya nggak bisa juga, kayak gitu ya. Jadi purposif itu adalah pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian langsung lanjut yang kedua, karena ini gampang sih. Kedua itu dental. Itu pengambilan sampel yang dilakukan karena dia itu apa ya, bisa dikatakan karena nggak punya data populasi. Misalkan saya ingin melakukan penelitian kepuasan pengunjung tempat wisata apa ya, Jatim Park. Nah, di sana saya akan melakukan penelitian kepada pengunjung Jatim Park. Nah, apakah kita punya data populasinya? Ya nggak punya, orang setiap hari ganti kan. Ya udah, kita masuk aja ke Jatim Park, kita wawancara orang yang kita ketemui saat penelitian. Ya gitu ya. Jadi siapapun yang kita temui saat penelitian itu, jadi kita jadikan sebagai sampel. Kayak gitu. Gimana ya nulisnya? Nulisnya siapa saja yang ditemui saat penelitian dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tadi kan penelitiannya tentang tingkat kepuasan pengunjung tempat wisata di Jawa Timur Park. Kriteria pertama jelas wisatawan ya. Orang yang ke sana itu berkunjung, bukan tenaga kerja. Kalau misalnya ke Jatim Park tapi dia sebagai karyawan, ya nggak masuk di sini gitu kan. Terus kemudian siapa aja yang kita temui lah, enaknya kayak gitu. Udah paham ya yang 1 sama 2. Langsung yang ketiga, snowball. Nah, snowball ini contohnya, saya ingin melakukan penelitian tentang pelacuran online, misalkan. Pelacuran online. Saya menemukan salah satu informan itu di mana ya, misalkan di lokalisasi mana gitu ya. Kalau online nggak pakai lokalisasi ya. Saya menemukan seorang pekerja seks komersial. Nah, itu saya melakukan penelitian, ketemu satu orang. Satu orang ini sebagai informan pertama. Nah, untuk mencapai informan yang selanjutnya, saya tanya-tanya ke informan pertama. Oh iya Mbak, kamu punya nggak teman yang berprofesi sama dengan Anda? Oh iya, saya punya, ini teman saya tinggal di sana, silahkan temui. Jadi informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama. Nah, terus setelah kita wawancara ke informan kedua, tanya lagi, Mbak punya lagi nggak temen yang kerja seprofesi dengan Anda? Oh iya punya, dia tinggal di sana, teman saya juga. Ketemulah informan ketiga. Jadi kayak bola salju, semakin menggelinding, semakin besar, sampai informan berapapun yang Anda inginkan. Jadi kayak dari informan pertama,
ngasih tahu informan kedua, ngasih tahu informan ketiga, ngasih tahu informan keempat ngasih tahu informan kelima, terus menggelinding sampai besar, banyak, menggelinding terus dari kecil, dari 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi 4, gelinding terus. Nah, itu adalah snowball. Yang pertama ini bisa disebut sebagai informan kunci atau informan pertama itu ya. Sekarang lanjut ke kuota. Oke, saya bersihkan dulu. Kuota ini sebenarnya mirip banget dengan cluster. Mirip. Jadi kan kita pengen melakukan penelitian kepada mahasiswa UT. Di sana itu ada banyak jurusan. Saya tulis gambar ulang ya, soalnya mirip kok sama ini. Insya Allah kalau tadi udah paham, yang cluster ini juga paham, gampang. Ini mahasiswa FH IFIP, terus mahasiswa FE, terus mahasiswa FK, terus mahasiswa MIPA. Misalkan ini ya jumlah fakultasnya. Nah, tapi untuk menentukan ini tidak kita kocok maksudnya, tidak kita undi. Tapi berdasarkan subjektivitas kita, saya ingin melakukan penelitian tentang partisipasi politik mahasiswa di UT. Tapi saya ngelihat ya, mahasiswa Visipol itu adalah yang ke arah-arah ilmu politik, ke arah sana. Kayaknya lebih cocok deh mahasiswa ilmu politik jadikan responden saya atau informan saya. Ya udah deh, saya tak memilih mahasiswa Visipol ada. Nah, ini tuh tapi bukan berdasarkan undian, tapi dipilih dari subjektivitas informan atau dari kriteria-kriteria tertentu yang diberikan dari peneliti ya. Dari peneliti itu menentukan kriteria-kriteria tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa mereka memilih Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Sama aja nanti ketika jurusannya misalkan cuma jurusan tertentu. Oh, saya mau ngambil jurusan yang ilmu politik saja. Kenapa? Karena mereka lebih cocok karena mempelajari politik dan ini penelitian tentang politik. Nah, kayak gitu. Mirip kan dengan klaster, tapi cuma ya kalau yang klaster tadi benar-benar diundi semuanya berkesempatan, kalau ini nggak berkesempatan, tergantung kriterianya yang diberikan oleh peneliti. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon tugasnya saya berikan di sesi diskusi e-learning Universitas Terbuka dibuat kayak gini. Jadi dibuat pertama kondisi populasinya seperti apa, kayak gitu. Oh, populasinya itu adalah mahasiswa Universitas Terbuka seluruhnya. Terus saya ingin melakukan penelitian tentang, oh ya, yang pertama itu tentang penelitian apa, Anda melakukan penelitian apa, ditulis dulu ya. 1, tema atau judul penelitian. Oke, berarti apa, kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kondisi populasi. Kamu ceritakan, oh populasinya adalah mahasiswa UT, misalkan seluruhnya, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Kenapa saya menggunakan teknik ini? Karena populasinya gini, kayak gitu ya. Jadi kalau ketika kamu ngomong populasi ya di sini terkait jumlah populasinya berapa, terus kondisinya kayak apa, beda-beda atau enggak, kayak gitu ya. Terus kemudian teknik pengambilan sampelnya, milih apa, salah satu dari ini ya, itu alasannya apa, kayak gitu ya. Dikerjakan dengan baik tugasnya. Semoga dapat nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.